Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat. Puji dan syukur tentunya kita yang hadir pada saat ini. Kita tentunya semua telah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan percayakan, sehingga kita semua boleh hadir di rumah Tuhan dalam kegiatan ibadah Sabat dan dalam kegiatan ibadah rumah tangga yang merupakan pendahuluan di sepanjang kegiatan ibadah di Sabat hari ini. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kemuliaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang kami agungkan, kami tinggikan, di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di Sabat ini kami bersyukur kami ada di rumah-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang indah, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini adapun judul renungan kita yaitu berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk keluarga. Kita pernah mendengarkan suatu nasihat seperti ini. Banyak berdoa, banyak puasa. Kurang berdoa, kurang puasa. Tidak berdoa, tidak ada puasa. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya doa itu di dalam kehidupan kita semua. Semakin kita sering berdoa, semakin kita banyak berdoa, maka akan ada semakin banyak kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita jarang berdoa, apalagi tidak pernah berdoa, maka tentunya kita akan kehilangan kuasa di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, renungan kita yaitu berdoa untuk keluarga. Yang jadi pertanyaannya adalah, berapa di antara kita yang sesering mungkin mendoakan akan keluarga kita? Ada? Oh puji Tuhan. Entahkah suami mendoakan istrinya, entahkah istri mendoakan suaminya, atau entahkah orang tua mendoakan akan anak-anak mereka. Kalau kita melakukan hal itu saudara, ada berkat tersendiri yang Tuhan akan karuniakan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada satu kesaksian saudara. Ini bukan kesaksian cuma cerita isapan jempol atau cerita dongeng, tetapi ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi dalam satu keluarga. Tetapi mereka ini adalah keluarga yang ada di Amerika Serikat. Seorang istri yang bernama Daniela bersama dengan suaminya yang memiliki 2 orang anak laki-laki yang mereka beri nama, yang pertama Gabriel, mereka panggil Gay, dan yang kedua yaitu Ovidu, yang mereka panggil dengan sebutan Ovi. Nah saudara-saudara, ini Gabriel dengan Ovi, mereka ini adalah anak-anak yang mereka telah ajarkan, mereka telah didik, mereka telah besarkan di dalam keluarga gereja Masehi Advent hari ini. Dari kecil mereka ajar anak-anak ini untuk rajin beribadah. Dalam setiap kegiatan ibadah mereka panggil anak-anak ini. Untuk ke gereja mereka panggil anak-anak ini. Dalam persekutuan ibadah keluarga berdoa mereka ajak anak-anak ini. Sehingga ini Gabriel dan Ovi, akhirnya mereka bertumbuh dan menjadi pemuda remaja.
Dan apa yang terjadi ketika mereka berdua sudah berada muda dan remaja, yang suruh yang namanya Gabriel, yang dipanggil G, di umur 17 tahun, pergaulannya akhirnya membuat kehidupannya berubah. Ada firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan ini Gabriel, dia waktu umur 17 tahun salah bergaul. Dia bergaul dengan teman-teman yang tidak setia, bergaul dengan teman-teman yang tidak peduli dengan kegiatan ibadah, dengan kegiatan gereja, tidak mau. Akhirnya saudara-saudara, orang tua daripada dia hanya istilahnya memasrahkan segala sesuatu di dalam rumah. Karena keputusan itu ada di tangan G, bukan di tangan mereka. Dan Gabriel G, dia akhirnya memutuskan tidak mau lagi ke gereja. Yang dia lakukan setiap hari Sabat, dia pergi dengan teman-temannya, dia bergaul dengan teman-temannya, entah apa yang dia mau bikin di hari Sabat, terserah dia. Satu kali saudara, ini Gabriela, dia ikut dengan teman-temannya untuk kalau di sana apa namanya, naik speedboat pakai tali lalu ditarik dari belakang. Saudara pernah lihat orang itu? Ditarik dengan speedboat, lalu ada semacam papan seluncur dan dia pegang itu tali lalu ditarik dari apa? Dan itu dia lakukan pada hari Sabat. Dia bermain saudara di air. Dan dalam kasus terjadi insiden kepada ini, apa yang dia pegang terpental dan benda itu memukul kepalanya dan terjadilah pendarahan. Dan dia dilarikan ke rumah sakit, lalu dihubungi orang tua. Datang kemari, darah banyak, dan dokter katakan begini, setengah inci saja kalau benda itu memukul tengah kepalanya, dia mati. Dia mati. Dan saudara-saudara, ini dengan kita mau bertobat, tapi cuma di bibir. Dia tidak bertobat, dia tidak ke gereja. Beberapa bulan kemudian setelah dia sehat kembali, dia ikut kegiatan yang lain. Apa yang dia buat? Hari Sabat dia bawa kendaraan balapan saudara. Dan itu terjadi di bulan Desember. Biasakan kalau Desember sana salju. Dia bawa kendaraan saudara dan dia ngantuk. Dia tertutup mata. Ketika dia buka mata, dia melihat bahwa mobilnya akan segera menabrak sebuah tembok. Dan akhirnya dia langsung banting setirnya dan mobil itu terputar-putar dan menabrak pembatas jalan dan mobil itu masuk ke air rawa. Yang terjadi adalah mesinnya mati, semua sisi tidak bisa bergerak, mau turun kaca tak bisa, dan akhirnya mobil itu mulai tenggelam dan masuk ke dalam air. Dia berdoa di dalam mobil, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita janji kita semua bertobat, kita semua berubah, tolong saya, hidupkan mesin ini. Dan dalam jangka waktu yang singkat tiba-tiba mesinnya hidup. Dan akhirnya dia bisa tekan tombol kaca, dia keluar. Singkat cerita, dia selamat. Lalu orang tua datang, dan yang terjadi adalah dia marah sama orang tuanya. Ini gara-gara mama dan papa yang selalu mendoakan saya. Saya lupa. Ini orang tua daripada ini Gabriel adalah orang tua pendoa. Setiap hari, setiap saat mereka doakan ini Gabriel dan Ovi. Doakan terus, menyebutkan nama mereka. Doakan terus. Dan selama 2 tahun mereka bergumul di dalam doa untuk khususnya Gabriel yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan. 2 tahun. Walaupun hidupnya seperti itu,
mereka berkomitmen seperti ini. Selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, kami tetap akan mendoakan anak kami. Dan itu komitmen orang tua ini. Mereka terus mendoakan ini. Jadi ketika dia selamat dari kecelakaan yang kedua, dia marah sama mama dan papanya. Semua karena mama dan papa yang selalu mendoakan saya. Tolong hentikan berdoa untuk saya. Stop, jangan doakan saya. Karena doamu lah yang membuat saya celaka. Bayangkan saudara, dia celaka, dia salahkan dia punya apa? Orang tua. Karena doamu membuat saya celaka. Hentikan, stop doa. Tapi orang tua dari Kay tidak pernah berhenti untuk doakan dia. Satu kali sudah berbulan-bulan kemudian, dia ikut lagi yang ketiga, yang namanya ada itu di sana, Pak, ada mobil yang ban besar saudara, ban apa? Off-road, ban besar. Menurut dia jangan memang tanah-tanah dan sebagainya, DPP dan apa dia? Oh ini Kay, ada satu gunung yang sangat tinggi, yang dimana pembalap itu tidak mau ikut langsung. Risikonya besar. Orang putar jarak jauh, yang penting akan sampai di puncak. Tapi ini Kay, karena istilahnya orang-orang Manado bilang makan kunci, sok jago, ya kan? Kita mau kasih tunjuk pada orang. Oh dia bawa itu kendaraan off-road saudara, naik itu gunung langsung untuk sampai di puncak. Yang lain memutar, dia mau langsung. Yang terjadi adalah ketika dia memaksakan mobil itu untuk naik di gunung yang tinggi, tiba-tiba itu mobil apa saudara? Namanya naik tanjakan ya. Dia berputar saudara, dan dia terguling-guling dengan mobil itu, dan menyebabkan saudara dia mengalami kecelakaan yang cukup parah. Diteleponlah kepada orang tuanya, dia mengalami kecelakaan yang sangat fatal, cukup parah. Orang tuanya langsung beli tiket pesawat 11 jam perjalanan untuk sampai di tempatnya. Ketika mereka sampai di tempat di rumah sakit di mana dia dirawat, ayah bertemu dengan dia. Di sana mereka temukan di mana 5 plat Kay telah menjalani operasi plastik. 5 pelat kita dipasang di sisi kanan kepalanya untuk menggantikan tulang yang hilang saat terbalut kepalanya dibalut perban, kecuali bagian samping kanan mata kanan. Ayah bertanya, dia tanya sama ayah, itu dia sana, ayah, apakah aku sudah mati? Atau akankah aku mati? Bertanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya bilang begini, nah, orang mati tidak bisa bicara. Kamu baik-baik saja dan kamu akan sembuh. Lalu dia bilang begini, apakah saya akan sembuh? Ayahnya bilang, sayangnya tidak. Mengapa sayangnya? Karena kamu masih bisa melakukan hal bodoh lagi. Dia tanya lagi, apakah saya mengalami cedera otak? Itu tidak mungkin, kata ayahnya. Lalu dia tertawa. Ini Kay tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena ayahnya bertanya seperti ini, apa yang ada di kepala atau otakmu? Lalu dia tertawa. Tolong jangan membuatku tertawa, itu menyakitkan. Ayah bilang begini, Tuhan sekali lagi untuk yang ketiga kali menyelamatkan nyawa saya. Ayah bilang, nah, itu semua memang karena Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan. Tuhan berusaha untuk menarik perhatian kembali kepadanya. Tuhan berusaha untuk menegur kamu dari jalan yang salah. Entah dengan cara apa Tuhan harus memanggilmu. Dan mungkin dia mengizinkan engkau mengalami kecelakaan-kecelakaan ini supaya engkau sadar. Dan ini ketika peristiwa yang ketiga itu terjadi padanya, dia bilang, ayah, ibu, terima kasih
berkat doa-doamu yang membuat sekarang saya sadar akan kesalahan saya. Kecelakaan kedua dia salahkan orang tua karena mendoakan dia. Kecelakaan ketiga dia sadar bahwa Tuhan mau memanggil dia untuk kembali ke jalan benar. Dan dia sadar bahwa peranan doa orang tuanya itu begitu sangat penting demi keselamatannya. Dan akhirnya saudara-saudara, Gabe hidupnya diselamatkan. Dia akhirnya sadar dari kesalahannya dan dia bertobat dari kesalahan yang ia lakukan. Ayat yang ingin saya bacakan bagi kita untuk menjadi perenungan bagi kita saat ini. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan saya percaya pertobatan daripada Gabe itu adalah karena doa yang sungguh-sungguh daripada siapa? Orang tuanya. 2 tahun mereka sungguh-sungguh berdoa agar Gabe sadar dari kesalahannya, bertobat dari kesalahannya. Dan firman Tuhan katakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, orang-orang tua tetap doakan keluarga. Suami doakan istri, sebut namanya. Istri doakan suami, sebut namanya. Orang-orang tua, mari kita doakan anak-anak kita, sebut nama mereka. Jika kita sungguh-sungguh tetap mendoakan satu dengan yang lain, maka kuasa doa itu besar kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Marilah kita akan menjadi pendoa-pendoa yang saling mendoakan. Bukan cuma mendoakan keluarga kita, tapi kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan membantu pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak-banyak orang bertobat dan siap untuk menerima upah keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.